Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Inilah kami umat-Mu, penyembah-penyembah-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami mau satukan hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami hanya mau menyukakan akan hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang mampukan setiap kami, untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau. Tanam kami di hadirat-Mu Tuhan. Bersihkan pikiran kami, siapkan setiap kami Tuhan. Siapkan setiap kami Tuhan. Bersihkan, kuduskan setiap kami. Bersihkan Tuhan. Kiara basata kaya rabasa kaya rabasya. Kiara la 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 basata kaya rabasa kaya rabasya. Shekera la 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 basya. Oh, siapkan setiap kami Tuhan. Kiara basaka ya la 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 basya takaya. Shekera la la maso. Atmosfer yang ada di tempat ini, bersihkan Tuhan hati kami, layakkan kami Tuhan. Kiara lama shande, kiara lama so, kiara mase, kiara masaka ya la 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 la. Shikaya la 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 mase. Kiara masaka ya la 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 maso. Penuhi hati kami dengan pujian, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Shikaya la 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 mo. Kiara masaka ya la 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 la. Shataka ya la 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 la. Semuanya dari-Mu, oleh-Mu, untuk-Mu. Semuanya dari-Mu, oleh-Mu, untuk-Mu. Semuanya dari-Mu, oleh-Mu, untuk-Mu. Semuanya dari-Mu, oleh-Mu, untuk-Mu. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu kuasa selamanya. Amin. Bagi-Mu hormat,
terimalah Tuhan. Bagimu selamanya, amin. Ya Tuhan. Elohim, you're the only one. My heart, it longs for you. I come to seek your face, to fall in your embrace. Take me to your secret place. Elohim, Elohim, you're the only one. My heart, it longs for you. I come to seek your face, to fall in your embrace. Take me to your secret place. I cry, show me your beautiful in your chamber of holiness. Lord, I cry, show me your beautiful glory. In your chamber of holiness, Lord, I cry. Elohim, Elohim, you're the Prince of Peace. I put my trust in you. Hanya kepadamu Tuhan. Lord, I surrender. Nothing else matters. When I see you face to face, Elohim, Elohim, you're the Prince of Peace. I put my trust in you. Lord, I surrender. Nothing else matters. Oh, when I see you face to face, I cry, show me, oh, your beautiful glory in your chamber.
Jamah setiap kami. Lord, I cry. You are glorious. You are marvelous. I exalt your name. My Adonai, oh, you are glorious. You are marvelous. Engkau Allah yang agung, Jesus, Jehovah, Adonai, oh, you are glorious. Tanam kami di hadirat-Mu Tuhan. Berikan kekuatan yang baru. Berikan minyak yang baru Tuhan. Shatakaya la 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 baso. Hetekaya namu. You are glorious. Kiara basakaya la 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 basande. You are marvelous. I exalt your name. My Adonai, you are glorious. You are marvelous. Nyatakan pribadi-Mu tengah-tengah kami. Jamah setiap kami pribadi Tuhan. Ubah hati kami seperti hati-Mu. You are glorious. You are marvelous. I exalt your name. My Adonai, you are glorious. Shikarabasuku. Kirabasuku nakaya alabashiki. Kirabasakaya ralalabasakaya rabasuku nakaya. Kiana masande yaralamaso. Kiana mase. Honekaya namasande. Kiaramaso yalamase. Kiaramaso. Kiaramasande.
Your beautiful glory. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Leaders. Mari ambil waktu ini. Masuk lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Lebih dalam, lebih dalam. Oh, Kiara masuk. Bawa kami lebih dalam, lebih dalam mengenalmu, pribadimu, mengenal hatimu. Kiara masih, Kiara masih. Mari saudara naik ke gunungnya yang kudus. Mari naik ke gunung kudus Tuhan. Shikaya la 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 la. Honakaya la la. Singkirkan setiap kebisingan. Singkirkan setiap noise Tuhan yang ada di hidup kami. Kami mau lebih jelas mendengar suara-Mu. Tiara basakaya la la. Oh, Shatakaya la 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 la. Shekaya la 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 la. Tiara basakaya. Buat kami mengenal suara-Mu Tuhan.
di hadapan Sang Raja yang duduk di tahta, membumbung naik korban hidupku, suatu korban yang hidup dan berkenan. Dibawanya aku, dikabulnya. Mari nikmati saudara. Aku jadi kekasih Raja, dicurahkannya. Mari dengar isi hatinya, pahami kerinduannya. Semerbak narwastu penyembahan, Dia menggandengmu pribadi lepas pribadi. Berjalan bersama dengan setiap kita. Dibawanya aku, dikebunnya. Aku jadi kekasih Raja, dicurahkannya isi hatinya. Aku jadi sahabat Raja, mengempurnai dupa doaku. Kehadiran Yesus, dibawanya aku mengiring jolingnya. Aku memerintah bersama Dia, mengempurnai. Terima kasih Tuhan. Ya Rama Satya Rama. Mari nikmati Tuhan. Dia menggandeng, Dia mencurahkan isi hatinya pagi ini, mengempurnai. Buat kami menangkap rinduan-Mu Tuhan, buat kami menangkap setiap firman dan perintah-Mu. Jumpa aku, kehadiran Yesus. Dibawanya aku,
sakaya la 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 la. Ya rama sakaya la la. Mengampunai duka doaku, kehadiran Yesus Rajaku, di bawahnya aku mengiring jolenya, aku memerintah bersama Dia. mengampunai Mengampunai doa doaku, kehadiran Yesus Rajaku, di bawahnya aku mengiring jolenya, aku memerintah bersama Dia. sebab Kau saja yang kudus. Semua bangsa datang sujud menyembah. Nyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sebab Kau saja, sebab Kau saja yang kudus. Semua bangsa Semua bangsa datang sujud menyembah. Nyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sebab Kau saja, sebab Kau saja yang kudus. Semua bangsa, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kudus, oh, sebab Kau saja yang kudus. Semua bangsa datang sujud menyembah.
Yeshua HaMashiach. Kau layak terima segala hormat dan pujian. Engkau duduk di tahta yang maha kudus. Kudus, kuduslah Tuhan. Kau layak terima segala hormat. Sebab kau saja yang kudus, anak domba Allah. Bangsa datang sujud menyembah. Nyanyi kudus, kudus. Kuduslah Tuhan, seluruh bumi menemukan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, buat kami terus mengenal akan isi hati-Mu Tuhan. Lekatkan hati kami hanya kepadamu. Buat kami terus terkoneksi dan terhubung denganmu Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan akan setiap kerinduan. Lekatkan hati kami. Lekatkan Tuhan. Lekatkan hatiku. Melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan sejalan seirama dengan-Mu. Oh, yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah Raja. Seperti ini, lekatkan hati kami Tuhan. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Oh,
Datanglah. Datanglah Raja. Di bumi seperti di surga. Ya Tuhan. Yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biar hati kami terus melekat dengan-Mu, supaya kami boleh mengerti Tuhan. Setiap kerinduan-Mu Tuhan. Setiap perintah-Mu Tuhan. Supaya kami boleh terus berjalan di dalam jalan-Mu. Dan kami tidak keluar dari proteksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau beri. Untuk kami boleh ada di hadirat-Mu, boleh menyembah Engkau. Waktu yang tidak dapat digantikan dengan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kedamaian, buat kekuatan yang baru. Buat minyak yang baru yang Kau berikan Tuhan. Saat kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan buat saat ini, buat waktu ini. Sebentar kami akan memperkatakan setiap deklarasi, setiap janji-janji-Mu Tuhan. Biar Engkau meteraikan setiap firman yang keluar dari mulut bibir kami. Mari saudara saya undang semuanya bangkit berdiri, kita mau perkatakan. Pengakuan iman tahun 2025. Di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, di dalam nama Ruach HaKodes, dan karena anugerah dan janji Yeshua HaMashiach, kami deklarasikan bahwa saya dan seluruh keluarga saya akan menjalani tahun 2025 dengan janji dan jaminan Yeshua HaMashiach. 1. Kami telah menerima janji dan telah dilantik untuk dijadikan umat kerajaan dan imam-imam serta untuk memerintah sebagai raja di bumi. 2. Kami telah menerima tongkat gembala di tangan kanan sebagai dasar firman Tuhan dalam menjalani tahun ini. 3. Kami telah menerima tongkat otoritas di tangan kiri sebagai lambang pemerintahan dan kemenangan. 4. Kami telah menerima perjanjian kekal antara kami dan Yeshua HaMashiach, suatu perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. 5. Kami telah menikmati madu susu, suatu lambang penggenapan janji dan jaminan untuk masuk masa kelimpahan. 6. Kami telah menerima janji dalam Mazmur 65 ayat 11, tahun ini Tuhan mahkotai dengan kebaikan. 7. Kami telah menerima janji Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun kenikmatan. 8. Kami pasti mengalami kemenangan dan jaminan sepanjang tahun 2025. Kami mohon dilayakkan dan minta jaminan Yeshua HaMashiach dapat melaksanakan dan menggenapkan seluruhnya. Dalam nama Yeshua HaMashiach, semua janji dan jaminan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini. Umat-Mu yang menyembah, Umat-Mu yang berdoa. Dan hari ini kami mau setelah kami menaikkan pujian kami juga ingin terima akan isi hati Tuhan. Biar Engkau mampukan setiap kami untuk mendengar seperti seorang murid. Untuk kami boleh semakin hari semakin belajar dan semakin bertambah-tambah di dalam pengikutan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, selamat pagi semua. Puji Tuhan, kita bisa muji Tuhan tiap hari itu adalah suatu privilege buat kita ya di hadapan Tuhan. Hari-hari ini saya sedang merenungkan tentang yang namanya spiritual endurance atau
daya tahan rohani, saudara. Berapa banyak dari saudara-saudara di tempat ini yang berolahraga, saudara? Coba saya pengen angkat tangan, angkat tangan. Loncat-loncat di PW kalau pagi ya bolehlah dimasukin olahraga. Olahraga ringan. Ada ya yang olahraga ya, mungkin ada yang berjalan kaki, ada yang lari mungkin, yang sekarang lagi viral itu lari ya. Padahal lari itu udah dari zaman dulu ya saudara, tapi akhir-akhir ini lagi viral lagi ya. Terus ada yang mungkin berenang ya, ada yang rajin berenang di rumah saya juga ya. Ada yang berenang, ada yang jalan kaki di kolam renang, udah pokoknya macam-macam lah ya. Ada banyak cara untuk kita itu mempunyai daya tahan jasmani. Ya. Kenapa sih saudara berolahraga secara jasmani? Supaya kita, banyak yang ngomong gini, supaya kita sampai nanti tua, sampai nanti kita lanjut umur, kita masih tetap bisa jalan. Sendi-sendi kita masih oke. Nah, itu banyak orang yang berkata alasan mereka berolahraga adalah supaya bisa menyelesaikan tugas sampai tua. Ya. Bahkan Ibu Nani di usianya yang ke-80 Tuhan ngomong, kamu itu gak pernah olahraga seumur hidup. Tapi kamu masih punya perjalanan panjang ke depannya. Kamu harus mulai olahraga dan beliau taat. Ya, setiap hari dia diajarin Tuhan sendiri. Bayangin ya saudara, kita ikut kursus, ikut latihan olahraga. Kalau Ibu Nani males pergi ke gym. Ya, jadi Tuhan sendiri yang ngajarin gayanya harus seperti apa. Kalau yang udah tua-tua pengen ikut belajar boleh nanti nanya pribadi sama beliau ya. Tapi Tuhan ajarin dia untuk bergerak setiap hari sebelum mandi pagi dan sore. Untuk dia memiliki daya tahan jasmani. Karena apa? Perjalanan ke depan dia masih harus pergi ke bangsa-bangsa. Ya, bukan hanya kota-kota tapi bangsa-bangsa. Butuh naik turun pesawat. Butuh naik turun tempat tinggi mungkin. Mungkin harus pergi menginjil dan berkhotbah dan berdiri selama 2 jam untuk berkhotbah. Ya, itu kalau nggak punya daya tahan jasmani juga repot, ya kan. Nah, tapi kita yang hari ini kita mau belajar, kita itu juga nggak cuman harus punya daya tahan secara jasmani. Tapi kita itu juga harus punya daya tahan secara rohani. Yuk kita baca dulu firmannya dari Matius 24 ayat yang ke-13 ya. Ini adalah perkataan Tuhan bahwa kamu harus punya daya tahan roh supaya kamu selamat. Amin. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Matius 24 ayat 13. Amin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang berhenti di tengah jalan selamat enggak? Enggak. Orang Israel 2 juta ya, yang bertahan sampai kesudahannya berapa? Di angkatan itu. Cuman Yosua dan Kaleb. Yang selamat ya mereka berdua itu. Yang lainnya gugur di tengah jalan. Karena tidak ada yang namanya juara ke 1 juta saudara. Ya, juara itu biasanya cuman yang 1, 2, 3. Gak ada kalau misalnya yang kamu udah saya mah gak usah punya endurancean lah. Wis pokoknya di tengah jalan juga selamat, gak bisa. Gak ada namanya juara diberikan kepada orang yang memasuki garis finish ke 1 juta. Gak ada saudara. Ya, diberikan kepada orang yang finish strong. Amin. Dan hari ini kita mau dikasih tahu Tuhan. Kenapa kita itu harus belajar untuk finish strong ya. Nah saudara ada ayat satu lagi kita baca dulu. Ini dasar kenapa kita harus punya spiritual endurance. Yakobus 1 ayat 12 kita baca dulu sama-sama. Ya, 2, 3 Yakobus 1 ayat 12 yang keras. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Nah saudara, saya itu merenungkan ayat ini, saya diingatkan Tuhan beberapa tahun yang lalu saya tuh nonton satu show di Netflix yang judulnya Physical 100, Physical 100. Ya. Nah waduh langsung tayang ya. Saudara tahu, ini walaupun saya bukan penggiat fitness, tapi saya sangat senang nonton acara ini.
Kenapa? Di Korea dikumpulkan semua penggiat-penggiat olahraga ya dan ditanding saudara. Ya, ditanding sampai eliminasi dari ratusan sampai jadi puluhan sampai jadi belasan dan pemenangnya hanya satu terakhir. Nah, waktu pertama kali show itu tayang ya, itu keren banget di apanya ya, dikemasnya ya. Jadi pertama kali yang datang itu orang-orang yang badannya gede-gede saudara. Saya sampai ngerasa ini orang kalau kayak cuma nyubit aja kayaknya bisa mati orang gitu loh ya. Saudara, badannya gede banget. Ya, sampai waduh kayak apa roti apa itu kukus bantal itu loh saudara, ditaruh di sini. Saya sampai itu dia ngapain aja ya di gym ya? Apa barbelnya ditelen gitu. Sampai saya tuh sampai terkagum-kagum dengan badan mereka. Ya, masuk satu orang, 2 orang, 3 orang. Dan jujur biasanya yang pertama-pertama datang tuh yang badannya gede-gede dulu. Ya, terus ditepukin tangan, wah dia legendnya gym yang ini, dia legendnya gym yang itu, dia orang yang YouTuber olahraga yang terkenal. Saudara, jadi pertama kali masuk semua orang pada bisik-bisik. Nah, tapi saudara tahu berjalan dengan waktu, ya, pencobaannya macam-macam. Nah ini masalahnya. Pencobaannya macam-macam. Gamesnya. Jadi di setiap games nanti akan ada orang-orang yang tereliminasi. Jadi kalau gamesnya soal kekuatan, pasti orang-orang gym itu nomor 1. Menang mereka. Tapi masalahnya kalau gamesnya tentang kelincahan, mereka gugur semua. Jadi saudara tahu dari sebelah kiri yang badannya keker-keker dan kayak roti apa itu roti kukus bantal itu, yang menang yang sebelah kanan saudara. Inilah pemenang terakhirnya. Badannya kecil dibandingkan yang lain, tidak terlalu diperhitungkan dari awal, ya, tidak pernah dipercaya hal yang terlalu besar dan spektakuler, tapi dia itu yang ada terus bertahan sampai kesudahannya. Dan Physical 100 ini ada 2 season, dan pemenangnya dua-duanya badannya seperti yang di sebelah kanan itu. Saya nonton dua-duanya, 2 season. Yang menang dan saya akhirnya mempelajari dia itu olahraganya apa. Kok bisa sampai menang melawan orang yang badannya sampai heboh-heboh itu. Saudara tahu nama olahraganya itu CrossFit. Ya. Lalu saya tanya ke teman saya atau salah satu penari di sini namanya Melisa, pasti pada kenal semua. Melisa itu ngajar CrossFit di depan Gracia itu. Di depan Gracia ini kan ada gym ya. Tidak terlalu besar tapi gymnya alatnya komplit dan dia ngajar CrossFit. Lalu saya nanya ke dia, Ci, kenapa kok kalau CrossFit itu orangnya bisa, kan dia juga nonton ini. Kok bisa menang menghadapi orang-orang yang badannya keker-keker. Coba kasih tahu saya kurang lebih alasannya. Dia bilang, karena kalau di CrossFit Shop, kamu itu dilatih tentang endurance atau yang namanya daya tahan. Ya. Kalau orang angkat besi, saudara pernah lihat orang angkat besi, dia cuma ngangkat sebentar, walaupun bebannya bertambah terus. Tapi dia cuma taruh lagi. Tapi saudara tahu, orang yang CrossFit itu bisa angkat beban bisa disuruh 100 kali. Walaupun dengan beban yang gak spektakuler seperti si angkat beban ya. Tapi dia melakukan itu secara repetisi, terus menerus, endurance. Di saat dia harus sit up, dia gak sit up kayak orang yang lain 10 kali selesai, enggak. Bisa 50-100 kali sit up, terus hari ini kamu sit up ya, latihan terus. Sehingga otot-ototnya ini memiliki memori.
Dan otot-otot ini berkata, aku kuat kok ngadepin 100. Nanti next time aku kuat kok menghadapi 100. Akhirnya mereka nambah 150, 200 repetisinya. Dan orang-orang yang seperti ini, atlet-atlet CrossFit ini, dia memiliki suatu kemampuan untuk mengatasi berbagai pencobaan dengan berbagai macam games yang ada. Ya. Jadi waktu di lomba itu dituntut, saudara tahu lomba terakhirnya, lomba terakhir dari semua kompetisi ini. Mereka cuma disuruh apa? Ada satu batang gitu, satu batang besar, di tengahnya ada tuas, lalu satu orang dorong ke sini, satu orang dorong ke sana. Kuat-kuatan dorong, gak ada batas waktu. Itu lomba finalnya. Oke, satu dorong ke sana, tuas, satu orang dorong ke sana. Kan tuas itu bergerak ya. Nanti di tengah-tengah itu ada batas. Kalau kamu bisa mendorong sampai lewat batas itu artinya kamu menang. Jadi lomba terakhir cuma kuat-kuatan dorong-dorongan. Itu berjam-jam saudara bayangin. Berjam-jam dorong yang sana, dorong yang sini, dorong. Sampai akhirnya yang satu akhirnya lelah, menyerah dan akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Saya tuh sampai ampun ini orang dorong itu loh ya, itu kan butuh kekuatan tenaga dalam. Ya. Tidak hanya latihan 1 kali 2 kali, semua seumur hidupnya dia berlatih untuk momen itu. Dan dia sangat bangga saat menang. Dia bilang, saya terbukti mengalahkan semua orang yang badannya kekar-kekar sekalipun. Karena saya kekuatannya di dalam. Nah saudara, Tuhan hari ini negur kita. Jangan kita hanya sekedar jadi atlet yang angkat beban yang seperti seakan-akan wow. Ya kan, mereka cuma ngejar apa? Penampilan fisik. Tapi ternyata Tuhan ngomong, kalau kamu cuma sekedar punya kekuatan yang cuma untuk dibanggakan, untuk dilihat orang, itu semuanya yang sia-sia. Tapi engkau harus memiliki kekuatan endurance itu. Supaya apa? Apapun pencobaan yang diberikan kepadamu, engkau akan kuat dan lolos melaluinya. Ya, jadi jangan cuman ikut Tuhan kayak mau kelihatan kerennya baik tuh saudara. Ya, banyak orang mau ikut Tuhan biar kerennya aja. Kalau jadi singer itu dilihat orang. Kalau jadi WL itu dilihat orang. Ya, tapi kalau suruh jadi pendoa, waduh, nanti yang lihat siapa ya kalau pendoa tuh ya cuma di belakang panggung seakan-akan tidak terlihat. Tapi apapun porsi saudara dalam melayani Tuhan, itu harus punya endurance of your spirit. Supaya apapun yang kita lakukan itu kita kuat. Nah, contoh di Alkitab, salah satu orang yang memiliki yang namanya spiritual endurance itu adalah orang yang bernama Nuh. Ya. Nuh itu membangun bahtera, saudara tahu kira-kira itu 50 sampai 75 tahun. Nuh membangun bahtera. Nah, saudara sekarang saya minta saudara bayangin, dia itu tidak sedang membangun perahu kecil. Dia lagi membangun apartemen, saudara, ceritanya. Yang namanya bahtera itu segede apartemen. Karena harus muat gajah, harus muat jerapah, harus muat badak. Ya, jadi itu bukan apartemen kecil, itu dia sedang membangun gedung bertingkat apartemen besar. Dan dia waktu itu belum ada teknologi, jadi dia membutuhkan waktu 50 sampai 75 tahun perkiraannya. Tidak ada di Alkitab, tapi menurut ahli-ahli itu sekitar 50 sampai 75 tahun. Kalau Nuh tidak punya yang namanya daya tahan rohani, saya yakin di tahun yang kesekian dia akan menyerah. Kenapa? Terlalu banyak omongan dan cemooh dari orang. Ya kan? Dia lagi membangun fondasi. Mungkin ada temennya yang datang bukan untuk mendukung, tapi untuk menertawakan. Kamu ini loh mau bikin apa? Tuhan suruh saya bikin bahtera. Nah terus kamu ini sekali saya tanyain, bikin bahtera oke, ya. Tapi kenapa kamu bikinnya di atas gunung? Nanti geret ke bawahnya gimana? Kan ada suara-suara gitu saudara. Ya, orang yang memakai kebenaran diri sendiri, orang yang gak ngerti tuntunan Tuhan. Mereka yang pakai nalar, mereka pasti akan berkomentar.
Dan apa yang Nuh lakukan? Dia terus membangun sesuai yang Tuhan suruh. Kalau dia nggak punya spiritual endurance, ya, bahtera itu tidak akan pernah jadi. Di dalam hidup kita, kalau kita tidak punya daya tahan, kita akan selalu dengar apa kata dunia. Kalau kita nggak punya daya tahan rohani, kita akan runtuh di tengah jalan. Ya. Saudara, saya ingin memberitahukan pada saudara kira-kira bahtera itu seperti apa. Saya waktu tahun 2018, saya itu sama keluarga pergi ke Amerika. Saya tuh rindu pengen lihat bahtera Nuh. Karena di sana ada replika bahtera Nuh yang menurut ahli sejarah itu sangat mirip dengan aslinya. Ya, boleh ditayangkan beberapa klipnya supaya saudara tahu yang dibangun oleh Nuh itu bukan sesuatu yang simple. Ya. Nah, ini adalah tampak sampingnya bahtera itu. Ya, tampak sampingnya kompartemen-kompartemen. Nah, ini aslinya nih ya kurang lebih replikanya seperti ini. Dan saudara tahu itu adalah gentong-gentong itu adalah penyimpanan air saudara ya. Karena nggak mungkin Nuh minum air laut kan. Nah dia harus sediakan gentong-gentong untuk persediaan air. Dia harus membuat dapur untuk memasak. Nah ini ceritanya Nuhnya dan istrinya. Oh ini dia dan mengutus burung merpati untuk, nah ini kandang-kandangnya saudara. Ini adalah sekedar, itu waktu itu Kayla masih kecil ya saudara. Sepasang-sepasang semuanya dikasih kamar masing-masing. Nih ada babi hutan. Ya, nah ini kurang lebih bahteranya tuh sampai seperti ini saudara ya. Itu dibangun dari 50 sampai 75 tahun. Sudah. Nah, dan saya nggak masukin ke video, tapi waktu itu saya nanya ke orang-orang, ke guide-nya, kenapa kok di sini kok ada kayak peternakan lebah, ada peternakan serangga. Dia bilang banyak binatang-binatang itu yang makanannya serangga. Jadi Nuh tuh harus mikirin nanti selama 40 hari dia ada di kapal. Kalau serangga yang dimakan adalah serangga yang naik ke kapal itu untuk bertahan hidup. Ya nanti serangganya punah ya enggak saudara. Nah jadi dia tuh harus mikirin ini saya harus sedia bank serangga, peternakan serangga supaya binatang-binatang pemakan serangga ini bisa makan. Lalu saya juga harus nyediain madu supaya, nah ini bahteranya, ini replika bahteranya yang saya datengin itu tampak depannya seperti ini ya. Dia harus ngomong kalau misalnya saya tahu makannya binatang ini adalah serangga ini, saya harus menernak serangga itu supaya dia bisa makan. Kalau misalnya si binatang B itu makannya apa, dia harus memperbanyak makanannya itu. Mudeng ya saudara ya. Jadi persiapannya Nuh itu enggak sembarangan. Dia melakukan itu selama puluhan tahun, dia belajar, Tuhan ngomong kamu harus mempelajari makanannya. Kamu harus mempelajari minumannya. Kamu harus mempelajari cara binatang itu hidup. Supaya nanti saat dia ada di kapal, dia tidak mati. Dan saya waktu itu ngeliat, saya tanya ke guide, ini apa? Sistem kayak ada tiang panjang, lorong panjang sampai ke atas. Dia bilang ini adalah sirkulasi udara. Saudara bayangin gak? Di dalam situ puluhan ratusan binatang itu pup bersama-sama saudara. Ya, berarti mereka harus mikirin cara buang kotorannya gimana. Dia harus mikirin cara mendapatkan oksigennya bagaimana. Itu semuanya Nuh pikirkan dengan seksama. Dan sembari dia membangun dan memikirkan akan setiap detail untuk bertahan hidup bersama binatang-binatang itu. Dia sedang dicemooh oleh teman-temannya yang lain. Saudara kalau lagi mengerjakan sesuatu dengan sangat serius. Lalu suatu saat engkau
didatengin sama orang. Lalu orang itu berusaha menyadarkan engkau. Kamu tuh ngapain sih ikut Tuhan serius amat? Ikut Tuhan kok sampai begini nemen. Nah kan banyak orang yang ngomong gitu nemen sih ikut Tuhan nek biasa baik sih gitu ya orang Cirebon. Ya. Kita berkata no, saya sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan saudara harus berkata, saya akan terus berjalan, tidak lelah. Karena saat nanti waktunya tiba, engkau akan melihat siapa yang akan bertahan sampai kesudahannya. Orang-orang yang mencemooh Nuh, mereka tidak bertahan. Mereka hanyut ditelan oleh air bah. Tapi Nuh dan keluarganya dan istrinya, mereka semua selamat karena bertahan. Saudara, saya tuh bersyukur istrinya Nuh itu nggak kayak istrinya Ayub, saudara. Ya, kalau istrinya Nuh kayak istrinya Ayub, habis bubar wis. Ya, kalau istri Ayub gimana? Waktu Ayub mencoba bertahan, istrinya wis kutuki aja Tuhanmu itu loh. Kamu pagi siang malam bakar korban, kamu diizinkan sama Tuhan ngalamin ini. Apa artinya kamu nyembah Tuhan? Kutuki, mati aja kamu. Waduh, kalau Nuh punya istri model istrinya Ayub, udah gak jadi tuh Bahtera. Makanya di dalam satu keluarga perlu yang namanya unity. Anak-anaknya anak-anaknya Nuh juga hebat. Saat yang lainnya mungkin temen-temennya sebaya dia ngomong, kamu ayo main, gak bisa kudu bangun Bahtera. Dipanggil papa suruh bangun Bahtera. Temennya aduh kamu tuh ngapain sih gitu. Mereka berkata Tuhan menyuruh ayah saya dan keluarganya untuk membangun Bahtera. Mungkin dia diece sama teman-teman sebayanya. Apa yang kamu lakukan? Atas dasar apa kamu melakukan itu? Lagian cara nyeret Bahteranya ke laut gimana caranya? Itu mungkin anak muda ada pemikiran-pemikiran ini papa saya salah apa enggak ya? Yang dapat firman kan papahnya. Anaknya enggak dapat. Tapi saya bersyukur melihat melihat Nuh, istrinya, keluarganya, bahkan mantunya, semuanya ikut Tuhan. Dan menyelesaikan apa yang Tuhan suruh. Dan akhirnya anak-anak Nuh itu menjadi bangsa-bangsa saudara. Ya kan? Karena yang lahir kan dari mereka semua. Ada yang anaknya Nuh yang rada kulitnya hitam jadi bangsa Afrika. Ada yang kulitnya agak kuning jadi bangsa Asia. Ada yang kulitnya putih jadi bangsa Eropa. Ya, waktu saya ke kapal itu diterangkan kayak keturunannya ini menjadi bangsa-bangsa. Jadi saudara saya katakan sekali lagi, kalau engkau mengikut Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan, jangan dengarkan apa kata dunia. Dunia akan memberikan pandangan-pandangan yang berbeda. Dunia akan memberikan akan cara berpikir yang berbeda. Tapi saat engkau ikut Tuhan, engkau tanya Tuhan, Tuhan bagaimana yang engkau mau atas hidupku? Apa cara dan rencanamu atas hidupku? Aku akan mengikuti. Nah, spiritual endurance itu adalah perlu latihan setiap hari. Ya saudara ya, latihan setiap hari diperlukan. Apa yang caranya bagaimana untuk melatih hidup kita secara spirit? Latih buah imanmu, buah roh. Ya. Kalau hari ini kalau aku lagi belajar kesabaran, aku latih kesabaran. Kalau Tuhan lagi ngajarin aku kemurahan, berarti aku gak boleh pelit. Latihlah kemurahan. Kalau engkau lagi diajarin Tuhan damai sejahtera, artinya nanti akan ada latihan-latihan yang mengusik damai sejahteramu. Betul? Loh, kalau namanya orang latihan itu harus ada beban gak sih? Harus ada beban. Ya, kalau nggak ada beban ya namanya ya leha-leha di sofa nonton film ya kan. Kalau namanya orang latihan endurance itu harus ada beban. Dan nanti kita berkata Tuhan aku mau punya spiritual endurance. Berarti Tuhan akan memberikan pelajaran-pelajaran di dalam hidup kita. Dan itu kita harus sadar, oh aku lagi dilatih masalah kesabaran. Latih terus sampai menang. Kalau lagi diajarin tentang kemurahan, berarti nanti ada aja orang yang datang ke kita,
bantuin dong ini itu ini itu. Nah mungkin kita digerahkan Roh Kudus, tolong dia semampu kamu. Ya, lalu kita akan memberikan dia buah kemurahan. Kalau ada suatu hari engkau lagi diusik damai sejahteranya. Ada aja dari pagi pembantu mecahin piring, anak ulangannya dapat jelek. Ya misalnya ya, terus mertua atau menantumu mengesalkan hatimu, teman mengesalkan hatimu. Terus kok ngerasa, kok dalam minggu ini damai sejahtera aku kok diusik terus ya. Oh berarti Tuhan sedang melatih akan endurance-ku soal damai sejahtera. Dan aku harus menang. Aku harus menghadapi semua dengan damai dan sukacita. Kita akan keluar sebagai pemenang. Saudara, mereka yang menang adalah mereka yang bertahan sampai kesudahannya. Amin. Yuk katakan sekali lagi ayat yang tadi. Kita baca lagi 2 ayat yang tadi. Kita bangkit berdiri dan kita berkata kepada roh kita bahwa kita adalah orang-orang yang akan bertahan sampai kesudahannya. Amin. Kita ganti orang dengan nama kita. Amin. 2, 3, Matius 24 ayat 13. Tetapi Sofi yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Next Yakobus. Orang diganti nama sendiri ya. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila Sofi sudah tahan uji, Sofi akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Saudara, yang namanya bertahan itu tidak mundur dan tidak lari ya. Saya berdoa supaya kita tetap bertahan sekalipun kita menghadapi sesuatu. Pertahankan itu sampai kita mengalami kemenangan. Di dalam hidup kita ada Roh Kudus yang selalu memberi kekuatan-kekuatan. Saya percaya bahwa Nuh ini bisa bertahan. Itu disebabkan karena Roh Tuhan selalu ada dalam dirinya. Dan saya yakin setiap hari itu Nuh diajari sama Bapak sendiri ya. Saat itu belum ada Tuhan Yesus, belum lahir. Jadi yang ngajarin siapa? Bapak sendiri. Nah, saya yakin Bapak itu mengirimkan roh karena Tritunggal ya. Tadi kita sedang menyanyikan tentang Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapak pasti mengirimkan Roh Kudus ini walaupun tidak seperti sekarang semuanya mendapatkan. Tapi sewaktu-waktu Bapak itu mengirimkan rohnya kepada setiap anak-anaknya yang ada dalam dunia ini. Contohnya saat Abraham mau sedang berdoa, sedang duduk, terus ada 3 orang yang datang. Itu adalah roh Tuhan yang memberitahukan. Jadi kita tahu bahwa pasti ada yang ngajarin. Sampai Nuh itu bisa membuat sesuatu yang spektakuler. Karena secara manusia tidak memungkinkan. Kok bisa gitu ya. Tapi Roh Kudus memampukan sampai Nuh itu bisa membuat semuanya itu. Tapi dibutuhkan yang namanya ketekunan dan ketaatan. Saya yakin saudara dalam menghadapi apapun ya, itu pasti menang. Karena di dalam diri saudara dan saya ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita itu yang dinamakan punya kemampuan karena Roh Tuhan yang memampukan dalam hidup saudara dan saya sampai destiny kita akan nyampe. Amin. Tapi yang dibutuhkan yaitu latihan setiap hari. Latihannya apa? Kalau latihan tadi kan secara jasmani ya. Kita latihannya apa? Ya nyembah Tuhan, baca Alkitab. Lalu apa? Mempraktekkan buah-buah roh. Itu yang kita lakukan. Pasti kita akan mengalami kemenangan. Ya, mari kita berdoa.
Bapak, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian dan penyembahan yang Engkau berikan buat kami sehingga kami ini boleh melakukan bagian kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tahu inilah latihan yang harus kami lakukan setiap hari untuk membangun roh kami Tuhan, untuk kami tetap eksis dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa buat sebentar sore Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah sore nanti. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberikan kesempatan buat kami ada ibadah raya pada sore hari ini. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau turun tangan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjadikan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang siap menerima setiap firman yang ditaburkan. Biarlah hati kami Kau bajak saat ini ya Tuhan, untuk siap ditanami setiap benih firman-Mu yang akan ditaburkan. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Engkau sendiri yang akan memberikan kuasa, memberikan roh pengertian untuk kami dapat menangkap setiap firman. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Deborah yang akan menyampaikan pesan-Mu. Engkau saat ini persiapkan hamba-Mu itu untuk dapat memberitakan berita surga. Kami mau menerima berita surga Tuhan, bukan berita daripada hikmat manusia. Oleh karena itu Kau penuhi akan hamba-Mu Deborah sebagai seorang hamba-Mu kepenuhan daripada hikmat, kepenuhan daripada pewahyuan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa buat jemaat-Mu yang akan datang dari dalam maupun luar kota. Berkati mereka datang tepat pada waktunya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mau menyerahkan kami semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Baik pelayan mimbar, media maupun setiap anak-anak-Mu yang jadi asyir, penari dan semua yang bertugas. Kami mohon anugerah-Mu. Siapkan mereka untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Biarlah Engkau yang akan terus mengendalikan keadaan bangsa dan negara kami. Berikan hikmat, berikan kepada Bapak pemimpin bangsa ini Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua pemimpin-pemimpin dari bawah sampai di atas. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Kami minta hikmat-Mu. Kami minta kebijaksanaan. Sehingga semua keputusan-keputusan yang diambil, yang berasal daripada-Mu, itulah yang terjadi. Kami doakan Tuhan, semua keputusan yang bukan berasal daripada-Mu, Kau punya 1001 jalan untuk membatalkannya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mohon keamanan buat bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk oknum-oknum yang ingin menghancurkan, memporak-porandakan bangsa ini, yang ingin untuk membuat pertentangan satu dengan yang lain. Kami berdoa Engkau hancurkan mereka semua Tuhan. Engkau yang akan terus beracara sehingga ada damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa untuk Mensos Tuhan. Biarlah memberitakan perkara-perkara yang benar dan bukan merupakan perkara-perkara yang hoak dan akhirnya di blow up. Tuhan, kami hanya minta keamanan, ketentraman buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk semua. Dan kami berdoa pada saat ini untuk lawatan pulau-pulau Tuhan. Kami berdoa untuk lawatan bangsa-bangsa.
Biarlah saat-saat ini yang sudah melakukan pelayanan-pelayanan dalam dan luar negeri, pulau-pulau dan benua, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau yang akan memberkati mereka. Bapa, terima kasih karena Engkau sungguh amat baik atas hidup kami. Saat ini kami mau menyerahkan juga semua beban-beban doa kami Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun. Tidak ada satupun yang kami tidak punya beban Tuhan. Dan saat ini kami mau menyerahkan semua beban kami di bawah kaki-Mu. Engkau yang akan menolong kami. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang saat ini mengalami tekanan-tekanan, Engkau sendiri yang melepaskan. Kami juga berdoa buat yang saat ini mengalami keruwetan dalam rumah tangga, anak-anak, Engkau yang akan membuka jalan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Kau akan menolong. Kami berdoa bagi kesulitan ekonomi, Tuhan Kau bukakan pintu-pintu berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Sungguh Engkau baik atas hidup kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, saat ini Kau siapkan hati kami karena kami mau masuk dalam pengurapan. Mari saudara, kita akan masuk di dalam pengurapan pada hari ini. Bapak, ini minyak yang berasal daripada-Mu. Ini minyak supranatural. Ini minyak kesembuhan. Ini minyak bukti cinta-Mu. Biarlah ini semua terimpartasi saat kami menaruh urapan ini pada hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua yang Engkau kehendaki dalam hidup kami menjadi kenyataan. Berkati mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Engkau babat habis semua yang tidak baik dalam hidup kami. Berkati tangan kami, supaya apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil. Dan Kau akan memberikan jatah kami hari ini. Berkati kaki kami ya Tuhan. Supaya kaki kami berjalan dalam jalan-Mu. Anugerah-Mu besar buat kami. Terima kasih Bapa. Kami terima semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.